Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfandi Siswono Nugroho. Perkenalkan, nama saya Vanessa Afra Eka Putri. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Oktariani. Perkenalkan, nama saya Ivan Firka Adila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Syifaullah. Di sini kami akan menerangkan tentang 5 macam teori atom. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori atom Dalton. Teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama John Dalton pada tahun 1808. Teori ini merupakan teori yang paling sederhana dengan cara mengibaratkan sebuah atom menjadi sebuah bulatan pejal yang tidak memiliki suatu muatan. Dan pada teori ini dikemukakan bahwa sebuah atom tidak dapat dibagi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Padahal, seiring berjalannya waktu, dengan berkembangnya teknologi, kita dapat mengetahui bahwa atom merupakan gabungan dari partikel-partikel antara lain neutron, proton, dan elektron. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori atom menurut J.J. Thomson pada awal tahun 1900-an. Menurutnya, di dalam atom terdapat partikel elektron dan proton. Di dalam proton terdapat elektron-elektron yang menetralkan adanya muatan positif dari proton. Menurut Thomson, atom terdiri dari suatu bulatan bermuatan positif dengan rapat muatan yang merata. Di dalam muatan positif tersebar elektron dengan muatan negatif yang besarnya sama dengan muatan positif. Secara garis besar, teori atom Thomson adalah atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya terdapat muatan negatif elektron. Secara sederhana, model atom Thomson dapat dianalogikan seperti jambu biji. Nah, jambu biji seperti ini. Jika jambu biji ini dibelah jadi 2, akan nampak bijinya. Bijinya ini. Biji jambu biji ini yang dimodelkan sebagai elektron. Dan dagingnya yang pejal ini, daging jambu biji yang pejal dimodelkan sebagai proton. Di sini saya akan menerangkan secara singkat tentang model atom Rutherford. Rutherford pernah mengajukan model atom yang menyatakan bahwa atom tersusun dari inti yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, seperti planet mengelilingi matahari. Jadi bila dimisalkan bahwasanya ini bola kecil ini bermuatan positif, yang merah bermuatan positif dan yang biru bermuatan negatif. Jadi menurut Rutherford, kutub yang bermuatan positif ini dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif, memutari seperti, bayangkan bahwa ini matahari dan ini sebagai planet-planetnya. Jadi yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Seperti ini, dimisalkan seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Berdasarkan hasil percobaannya, Bohr memberikan gambaran keadaan atau kedudukan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Menurut Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu dan perbedaan antara orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Keberadaan elektron, baik di orbit yang rendah maupun yang tinggi, sepenuhnya tergantung oleh tingkatan energi elektron. Sehingga elektron di orbit yang rendah akan memiliki energi yang lebih kecil daripada elektron di orbit yang lebih tinggi. Model atom Bohr. Yang pertama yaitu elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu.
tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Yang kedua yaitu elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Yang ketiga yaitu perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi. Sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai dengan penyerapan energi. Yang terakhir yaitu elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner, artinya elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Elektron atom bor juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu atom bor adalah atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat perpindahan elektronnya. Kekurangannya yaitu tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Terima kasih. Baiklah, ini merupakan contoh dari model atom bor. Saya akan memperjelaskan lebih rinci bagian-bagian dari atom ini, yaitu yang tengah ini, warna kuning ini merupakan neutron, dan yang warna biru ini merupakan proton. Kedua bagian ini tergolong dalam inti atom, dan yang warna hijau ini merupakan elektron, dan kedua kawat ini dinamakan dengan orbital. Baiklah, itu bagian-bagian dari model atom bor yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori atom modern. Menurut Schrödinger, elektron tidak berputar dalam bentuk lintasan pasti, akan tetapi dalam gelombang sehingga tidak mungkin mengetahui lokasi dari elektron secara pasti, hanya kebolehjadiannya saja. Kemungkinan lokasi ini berupa awan yang disebut sebagai orbital. Atom ini disebut dengan quantum model yang dapat menjelaskan sebagian besar fenomena kimia dan fisika molekuler hingga saat ini, seperti efek Zeeman, ikatan atom, bentuk molekul, dan lain sebagainya. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wal afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.